Sampurasun Kasadayana. Alhamdulillah bisa bikin konten kembali. Kesempatan ini saya coba bahas tentang Tuhannya bangsa ini, bangsa besar, bangsa yang memiliki sejarah yang sangat luas. Bahkan kenapa saya kasih judul konten ini Satrio Piningit tertawa melihat Tuhannya bangsa ini. Nah, dalam konten ini saya ingin sedikit membuka tentang pandangan atau pengetahuan tentang Tuhan itu sendiri. Bahwasanya ketika orang buta tidak melihat siapa Tuhannya, maka akan banyak yang tertipu. Kita kasih contoh kasus korupsi yang sedang ramai, gitu kan? Korupsi 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun. Tapi yang maling ayam, maling hal-hal kecil lah ibaratnya, hukumannya sampai puluhan tahun. Nah, letak keadilannya di mana? Dan seperti itu. Ketika kita berbicara adil di dalam kehidupan atau hukum-hukum keadilan yang sedang kita jalani dalam kehidupan nyata ini, otomatis kita harus tahu yang namanya Tuhan. Sebab keadilan akan terjadi di setiap kehidupan manusia jika kita tahu akan hukum-hukum Tuhan. Seperti itu. Nah, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang tahu akan Tuhan itu seperti apa, mereka akan takut untuk berbuat salah. Tapi ketika mereka tidak tahu Tuhan, tidak tahu seperti apa Tuhan itu, hanya tahu namanya saja, maka seperti itulah kejadiannya. Orang korupsi triliunan sampai ratusan triliun hanya dihukum 6,5 tahun. Seperti itu. Nah, ini kan bisa merusak. Ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada di negara ini. Seperti itu. Saya coba gambarkan Tuhan itu apa. Gitu. Nih, Tuhan itu adalah Tuhan itu sang pencipta, gitu kan? Nah, kita coba dengan berpikir dengan kejernihan pikiran kita. Jika kita diciptakan, manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, manusia ini siapa Tuhannya? Sementara di dalam kehidupan banyak agama. Agama A menyebut ini Tuhannya, agama B menyebut ini Tuhannya, agama C menyebut ini Tuhannya. Gitu. Buddha, agama Tuhannya Buddha. Dengan Kristen, Yesus. Islam, Allah. Nah, karena banyak orang yang tidak mengetahui Tuhannya, akhirnya seperti itu. Banyak orang yang bodoh.
tertipu. Jadinya mereka menuhankan uang, menuhankan kecantikan, menuhankan ketampanan, dan menuhankan harta, tahta, wanita. Ketika orang-orang buta tidak mengetahui Tuhannya itu siapa. Saya kasih gambaran. Allah, Tuhan. Ya, Tuhan itu bagian dari Allah. Tapi Allah itu Tuhan. Pahami, itu kata yang berbeda, arti yang berbeda. Tuhan bagian dari Allah. Kenapa bisa begitu? Sebab Allah ini semua, semua, termasuk alam semesta. Semua ini Allah, termasuk diri kita. Hewan, benda mati, benda hidup. Ada iblisnya, ada setannya, ada malaikatnya. Itu Allah semuanya. Nah, terus kalau Tuhan itu apa? Nih, jika kita ingin mencari Tuhan, Tuhan itu yang menciptakan kita. So, pikir. Apakah orang tua kita itu Tuhan kita? Leluhur kita itu Tuhan kita? Coba dipikir. Bukankah setiap manusia yang tercipta itu tidak langsung dibuat oleh Tuhan, tapi melalui perantaranya, yaitu orang tua kita. Pahami? Bukankah setiap manusia atau hewan atau bahkan tumbuhan itu terlahir dari kandungan? Ya. Makanya ketika kita ingin tahu siapa itu Tuhan, kita harus tahu 4 unsur alam. Kenapa di dalam diri manusia ada 4 unsur alam? Kan seperti itu. Agar kita tahu siapa itu Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Kan seperti itu. Nah, gimana nih agar kita tahu kita diciptakan oleh Tuhan kita? Kan seperti itu. Nah, kalau manusia tahu akan 4 unsur alam ini, maka mereka akan tahu siapa Tuhannya. Kan seperti itu. Nih, 4 unsur alam itu angin, air, api, dan tanah. Itu kan, itu menyatu menjadi saripati. Itu kan, yang dikandung di dalam tanah. Di dalam tanah itu akan diolah menjadi tumbuhan atau menjadi makanan-makanan yang bisa manusia makan. Nah, makanan-makanan yang berasal dari tanah itu kan mengandung saripati, dari airnya, dari anginnya, dari apinya yang disebut matahari. Manusia makan, kemudian menjadi saripati. Kalau pria jadi air mani, kalau wanita
menyehat atau menyuburkan sel telur. Ketika suami istri atau pria dan wanita ini berhubungan, kemudian sperma bertemu dengan sel telur, kan jadilah pembuahan, jadilah bayi dalam kandungan. Kan seperti itu. Ketika manusia jadi bayi, lahir, jadilah manusia. Itu sudah tercipta. Allah itu semua. Allah itu semua. 4 unsur alam sarifati itu termasuk Allah. Air, api, angin, juga tanah itu Allah. Kalau Tuhan siapa? Tuhan itu pelantaranya, yaitu orang tua kita. Jadi Tuhan itu orang tua kita. Jika kita takut akan Tuhan kita, maka kita harus takut sama orang tua kita. Kenapa seperti itu? Kalau orang yang berlaku salah di dalam kehidupannya seperti orang yang korupsi, berarti dia itu orang yang munafik, takut Tuhan, gitu kan? Tapi dia berbuat salah dan mempermalukan Tuhannya sendiri, yaitu orang tuanya. Ketika kita seorang anak membuat aib bagi keluarga, yang akan menanggung siapa? Orang tua kita juga. Nah, orang tua ini Tuhan kita. Nah, kita sudah sama, kita sudah mempermalukan Tuhan kita sendiri. Kita sudah menginjak martabat dan harga diri Tuhan kita sendiri. Itulah manusia yang bodoh. Orang yang munafik. Sudah jelas Tuhannya di depan mata, katanya takut atau nggak berani melawan Tuhan, tapi harga diri Tuhannya itu diinjak-injak oleh dia sendiri. Termasuk orang-orang yang korupsi, orang-orang yang menerima suka, orang-orang yang tidak bisa berperilaku adil di dalam kehidupan. Coba dipikir, kalau saya ingin bahas Allah itu semua, alam, pokoknya yang kita lihat, yang kita rasa, itu Allah. Inti manusia adalah 4 unsur alam itu. 4 unsur alam itu adalah Allah. Kenapa? Allah ada di dalam setiap manusia. Dan setiap manusia yang melakukan kesalahan tidak luput dari pandangannya. Itu disebabkan karena Allah itu inti sari manusia. Nah, jika kita ingin tahu hukum-hukum tentang bertuhan, hargai orang tua kita, hargai leluhur kita, karena orang tua kita lahir dari leluhur kita. Nah, leluhur kita lahir dari leluhur kita lagi. Makanya Tuhan itu banyak. Kenapa bangsa ini senang berziarah ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini? Sebab bangsa kita ini menghargai leluhurnya, menghargai Tuhan.
Tuhannya. Jika ada orang yang bilang berdoa di depan kubur, berdoa itu musyrik, itu orang yang paling bodoh yang bilang seperti itu. Sebab mereka belum tentu tahu Tuhan itu siapa dan Allah itu apa. Allah itu bukan siapa, tapi apa Allah itu. Kalau Tuhan itu baru siapa. Jika ada orang yang bilang saya ini mengada-ngada atau tidak sesuai dengan Al-Quran, silahkan temui saya dan bawa Al-Quran tersebut. Seperti apa isi Al-Quran itu? Seperti itu. Saya buat konten ini agar teman-teman bisa terbuka pikirannya, bisa terbuka pandangannya, agar unsur angin di dalam diri manusia ini terbuka. Begitu. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.